bagi warga jemaat gereja Kepanjen, gereja Kepanjen, dan warga tamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk anak-anak kita dari SMA Taruna. Selamat beribadah untuk hari ini. Hari ini kita memperingati baptisan Tuhan Yesus saat Allah menyatakan kasih dan pengutusannya di tengah dunia yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Marilah kita membuka ibadah ini dengan menyatakan iman bahwa Allah telah melawat umatnya dengan kuasa dan kasih yang memuliakan, yang memulihkan. Mari kita berseru padanya dengan litani yang seperti ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang menyatakan kasih setiamu melalui sang hamba-Mu yang Kau pilih dan Kau urapi. Suaramu mengguntur di atas air, kemuliaan-Mu menyelubungi bumi dan langit. Namun Kau berkata, Tuhan, melawat dunia dengan kasih yang menyenangkan ketakutan. Tuhan, dalam dunia yang penuh gemuruh dan kekacauan, kami datang kepadamu mencari damai. Rahmat-Mu adalah penghiburan kami, dan kasih-Mu adalah kekuatan kami. Umat kami bersilakan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Hidup Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Kita mengambil saat teduh dan menyadari keberadaan Tuhan, dan kita mengucapkan yang demikian. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang melawat umat-Nya. Tuhan yang juga menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di hari ini merupakan peringatan dan juga penghayatan kita berkenaan dengan Minggu Baptisan Tuhan, yang sekaligus juga menjadi penanda berakhirnya masa raya Natal kita di tahun 2025. Kita akan menyambut dalam masa penghayatan minggu-minggu biasa sembari kita mempersiapkan untuk masuk dalam masa raya Paskah
di tahun 2026. Hidup kita adalah senantiasa diajak untuk mensyukuri dan juga merayakan setiap kisah dan kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan firman Tuhan di hari ini, kita nanti akan merujuk pada tema besar Yesus terang yang membawa kehidupan. Inilah kisah-kisah yang juga kita akui ada dan hadir sejak masa Natal. Bintangnya, cintanya dan kasihnya membawa kita kepada pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Saudara, jikalau pada hari ini kita masuk dalam penghayatan minggu Yesus dibaptis, saat inilah kita juga mengingat peristiwa Allah menyatakan anaknya kepada dunia. Ia memeteraikan Yesus dengan Roh Kudus dan melalui gema suara kasih Allah Bapa dari surga. Hal ini menjadi penting, saudara, sebab di tengah-tengah setiap dinamika perjalanan hidup kita harus memiliki semangat untuk memiliki pengharapan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, krisis, dan juga rasa takut untuk masa depan, Allah tetap datang melawat umatnya. Dan biarlah kita terus diterangi oleh cinta Tuhan. Kita mengingat bahwa ketika peristiwa baptisan Yesus, ada umat yang berhimpun, ada orang-orang Yerusalem yang datang ke tepi sungai Yordan. Inilah yang kita hayati. Kita juga berada di tepi sungai Yordan itu, berhimpun untuk melihat dan meneliti bagaimanakah kita di hadapan Tuhan. Hai, mari berhimpun, kenangan kita akan masa Natal dan kesadaran kita hidup bersama-sama di hadapan Allah. Kita nyanyikan. Inilah peristiwa yang juga terjadi dalam tempat sungai Yordan. Pada saat Yesus datang untuk dibaptis, ia tidaklah berdosa. Meski demikian, ia memilih masuk ke dalam barisan orang yang berdosa. Tindakan yang menandakan bahwa ia hadir juga di tengah kita, manusia yang berdosa. Ia berkenan menanggung dan mengangkat beban dosa dan kesalahan kita. Pada kebaktian ini, saudara, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berani juga datang dengan jujur dan terbuka, mengaku segala dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk hening dan kita mengingat peristiwa di tepi sungai Yordan. Marilah kita dengan rendah hati menghadap Tuhan, mengaku segala dosa dan kegagalan kita, baik yang kita sadari maupun yang tersembunyi. Dengan tulus hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi, kita mengingat lagi dosa dan kesalahan kita sepanjang tahun 2025 dan dalam kurun waktu 11 hari di tahun yang baru. Semoga kita semakin disempurnakan.
Kita ambil waktu ini di hadapan Allah. Pagi ya Tuhan, kami sedang membayangkan diri kami berada di tepian Sungai Yordan, mendengarkan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan juga memandang kepada sosok Yesus yang dengan penuh cinta kasih-Nya ikut berbela rasa dengan segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ya Tuhan, biarlah kami semakin memaknai kepedulian Yesus itu, mengajak kami untuk dengan jujur mengaku segala kelemahan dan keterbatasan kami. Di dalam pengakuan adalah sang terang kami, biarlah hidup kami juga diarahkan kepada kebaikan yang sejati. Dalam kasih dan kuasa Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Dalam terang kita mendapatkan ajakan pertobatan. Ya Allah, dijaga. Masih 11 hari. Ada berapa atau tidak atau belum? Kita menggunakan tahun yang baru ini sebagai kesempatan untuk betul-betul pengakuan dosa kita tidak pernah berakhir dalam keputusasaan. Sebab Allah yang kudus juga adalah Allah yang penuh belas kasih. Ia melawat umatnya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dan mengangkat kita dari lubuk dosa. Semoga kita terus hidup dalam kebaikan di hadapan Allah. Dengan tekad hidup baru, saya undang umat untuk berdiri. Dengarkanlah berita gembira yang dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti grimisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristuslah Sang Hamba Tuhan yang diutus,
Allah yang telah dibaptis untuk menyatakan solidaritasnya dengan manusia berdosa, kita menerima kepastian bahwa pengampunan itu nyata. Ketika kita diampuni, maka kita diajak kembali untuk mau bersekutu dengan Allah, menyatu di dalam kekudusan kehidupan. Kita awali dari mana? Kekudusan hidup. Dalam rumah Tuhan, juga dalam rumah di mana kita tinggal dan berada. PKJ nomor 13, kita nyanyikan bait 1 dan 2. dan rumah kita pun juga merasakan hal baik sebagaimana Tuhan kehendaki. Kiranya rumah kita senantiasa diberkati sepanjang tahun. Umat disilakan. Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, mari kita semakin peka dan teguh dengan suara Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita akan masuk dalam pelayanan saat ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Bapa. Kami berkumpul di tempat ini, Engkau siapkan hati kami dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Terlebih kepada Bapak Pendeta Widi sebagai perpanjangan tangan-Mu, biar Engkau senantiasa menyertai beliau sebagai perpanjangan tangan Tuhan, firman-Mu yang tersampaikan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara, bacaan kita kali ini 3 bacaan. Yang pertama Yesaya 42 1-9, kemudian Kisah Para Rasul 10 34-43,
Dan yang ketiga adalah dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan bacaan yang pertama. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dihapuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menggambarkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersahutan. We
Pujian yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman Tuhan yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah memurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui nama. Kita akan menerima bacaan Injil kita di Minggu Baptisan Yesus pada saat ini. Saya undang umat untuk berdiri. Inilah permulaan Injil Kristus. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Demikian tertulis untuk kita. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah Dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang setia memelihara dan juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Silakan.
Siapa yang menyuruh Ibu Bapak duduk? Siapa menyuruh Yesus datang ke Sungai Yordan? Kita berada dalam penghayatan Minggu Baptisan Tuhan yang kita rayakan di hari ini, dan semuanya memang berujung kepada pemaknaan kesadaran diri dan juga inisiatif untuk menjadi lebih baik, menjadi dekat dengan apa yang difirmankan, dan sekaligus menjadi rencana dan apa yang kita lakukan di sepanjang tahun ini menjadi lebih baik. 11 hari, Bapak Ibu, saya ulangi lagi pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. 11 hari di tahun yang baru sudah melakukan hal tidak berkenan kepada Tuhan apa saja dan berapa kali? Semoga saya mendapatkan jawaban tidak pernah. Amin. Aminnya. Aminnya bagaimana Bapak Ibu? Serius nopo yakin? Yakin yang apa? Pertanyaan-pertanyaan di awal dalam pemaknaan kita kenangan mengenai Minggu Baptisan Yesus memang berkisar kepada kesadaran diri dan juga sekaligus kemauan untuk mengaku ada ketidaksempurnaan dalam perjalanan hidup kita, bahkan masih di awal tahun. Biasanya kalau kita mengawal sesuatu yang baru, tahun yang baru misalnya, mungkin dalam hati Bapak akan menyatakan, sudah sekarang saya akan mengawali dengan hitungan 00. Kita mengawali dengan segala sesuatu yang harapan untuk menjadi baik. Memang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita berbicara tentang Minggu Baptisan Tuhan, dalam penjelasan secara liturgis disampaikan bahwa minggu ini merupakan tanda awal pelayanan Kristus dan juga bentuk atau manifestasi kehadiran Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Awal, tanda awal pelayanan Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang awal pelayanan Kristus, dalam hal pemaknaan kita menemukan banyak kisah tentang Yesus yang solider dengan manusia, tentang Yesus yang rendah hati, menjadi hamba Tuhan seperti dalam catatan kitab Yesaya tadi, termasuk juga penerimaan Allah kepada ragam manusia yang ada, yang tadi juga kita baca dalam Kisah Rasul, penerimaan Allah kepada Cornelius yang non-Yahudi kemudian menjadi pengikut Kristus, menerima baptisan oleh Petrus, tentang solider, tentang kasih Allah yang universal, termasuk juga harapan untuk berada di situasi hidup baru yang lebih kudus. Semuanya memang berkisah tentang keoptimisan hati hidup memasuki suasana yang baru. Berulang kali kita disampaikan hal yang begitu. Dalam perenungan kita, mari kita menjadi manusia yang baru. Tetapi pertanyaannya, saudara, seberapa sering ungkapan yang begitu indah itu juga menjadi inspirasi, menjadi tanda dan bentuk serta sikap kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Hal yang paling dekat dengan kita, saudara, sebagai pengikut Kristus itu adalah peristiwa baptisan. Kalau dalam kalender kerja kita di tahun 2025 ada baptisan di bulan Desember kemarin. Di awal tahun ini pun kita juga diajak sedikit mengenang tentang peristiwa baptisan yang diterima oleh Yesus. Kita melihat, saudara, bahwa pasca
proses baptisan Yesus, kita juga membaca lebih lengkap dalam Matius pasal 4. Lalu Yesus, ayat yang pertama, lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu terjadi pasca baptisan, untuk dicobai. Dan menariknya, saudara, apakah ada keteguhan yang bisa ditampakkan? Dan kita tahu Yesus melalui 3 macam pencobaan melewati. Kita bagaimana? Baptisan-baptisan yang ada di sekeliling kita dalam peristiwa-peristiwa sakramen, dalam kehidupan persekutuan, sebenarnya menyadarkan tentang sebuah proses yang perlu kita renungkan untuk lebih dalam. Kalau kita lihat dalam pasal 4, yang dicoba dicatat oleh Matius secara khusus adalah Yesus. Kita bisa mempertanyakan, apakah perjuangan untuk menjaga iman itu merupakan perjuangan yang bersifat sangat personal, sangat pribadi, dan harus dilakukan sendiri-sendiri. Pokoknya setelah selesai dibaptis, selesai urusanku. Memang dalam kisah ini diceritakan Yesus saja yang dicobai. Tapi kalau kita lihat, saudara, dalam Matius pasal 3 ayat 5 dan ke-6 itu ada kata ganti yang bentuk jamak, yaitu kata mereka. Ayat 3, ayat 5 dan 6 dari pasal 3 itu berkisah tentang datanglah kepada Yohanes, penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea, seluruh daerah sekitar Yordan, dan dituliskan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis. Merujuk kepada bentuk komunal jamak. Kita bisa mengandalkan saudara yang dibaptis oleh Yohanes itu, Pak. Lalu pertanyaannya, apakah mereka juga menerima pencobaan? Apakah mereka akan balik kepada manusia lama atau sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru? Atau jangan-jangan kemudian pada prinsip bahwa perjuangan menjaga kekudusan hidup pasca baptisan itu adalah perjuangan yang memang harus ditata masing-masing orang tanpa ada kepedulian tentang iman dari saudara yang kita akui sebagai saudara seiman. Kalau kita lihat, saudara, seringkali kan kita mengatakan bahwa urusan agama itu urusan masing-masing pribadi, urusan iman, urusannya pribadi, urusan dia tidak dengan di hadapan Tuhan, yaitu urusannya pribadi, dan seterusnya. Tapi coba kita lihat bahwa ini semestinya juga menjadi perhatian kita yang lebih luas. Kata ganti mereka menjadi penanda, apakah kita peduli kepada sesama atas hidup iman. Kalau ada anggota keluarga kita yang tidak pergi beribadah, apa yang Bapak lakukan? Urusannya dewi-dewi. Dan yang supaya masuk surga itu aku saja, supaya surganya lebih luas dan lega. Ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang perlu kita temukan di sini. Kalau kita ingin baik, bertumbuh dalam iman, adakah ruang kita peduli kepada kehidupan iman saudara kita untuk juga sama-sama menjaga hidup benar? Berbicara tentang kisah baptisan saudara, saya ingin mengajak kita sedikit flashback. Secara khusus saya ingin mengutip kisah baptisan
yang pernah terjadi di GKJ. Saya mengutip dari buku yang berjudul Pembaptisan Massal dan Pemisahan Sakramen, tulisannya I.H. Enklan. Ini tulisan tahun 1978. Ini kisah tentang baptisan massal yang terjadi di Indonesia dan kemudian direfleksikan dalam kata pengantar oleh pendeta Mahardika tahun 1978. Di gereja Batak Kairu, wilayah Batak Kairu itu pernah terjadi baptisan massal pada tahun 1957, dan itu terjadi peristiwa baptisan dengan total 20.000 sampai 40.000 orang dalam kisaran waktu yang hampir sekaligus 40.000. Kemudian di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan tahun 1960-an, ini gereja Kristen Sulawesi Selatan, juga ada ratusan sampai ribuan orang yang dibaptis. Lalu berkaitan dengan GKJ, saya mengutip dari pengantar dari Mahardika sebagai berikut. GKJ itu juga pernah ada peristiwa baptisan massal di wilayah Kresek, sekarang menjadi bagian dalam tim pelayanan GKJ Madiun. Tahun 1966, yang dibaptis saat itu dituliskan kurang lebih 1.800 orang. Banyak banget, apalagi kalau yang GBKP tadi. Dalam kesadaran mengenai peristiwa baptisan ini, ternyata ada salah seorang pendeta senior di GKJ yang menyampaikan data di tahun 1978, khusus yang baptisan massal di Kresek Madiun tadi. Dari 1.800 orang itu kemudian menjadi 37 orang. 1.800 menjadi 37. Bertambah berapa Bapak Ibu? Bertambah banyak apakah bertambah sedikit? Lalu Mahardika menyampaikan catatan reflektif sebagai berikut. Seseorang setelah menerima baptisan ternyata bisa menghilang. Dipertanyakan yang lain kemana? Apakah kembali ke hidup yang semula? Dan secara reflektif, gereja juga harus kemudian memiliki pertanyaan yang perlu segera dijawab. Pemeliharaan selanjutnya bagaimana? Apakah tekun dan setia serta tidak melalaikan pelayanan dan pembinaan? Baptisan massal dalam konteks latar belakang peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes menarik untuk kita lihat. Yesus kuat secara personal karena dia adalah anak. Tetapi bagaimana dengan yang berjumlah banyak tadi, masing-masingnya kemudian juga memiliki keteguhan hati secara personal? Apakah kemudian masing-masing person tadi dibiarkan sendiri berjuang menghadapi tantangan hidup? Ya, kalau kita lihat di masa-masa sekarang itu semakin banyak. Kalau kita lihat sepanjang masa raya Natal kita di tahun 2025, saudara, sebenarnya kita telah diapit oleh dua simbol tersebut. Di sebelah kiri saya, ini adalah ragam ornamen simbol-simbol penghayatan kita akan masa Natal. Kelahiran Kristus, bintang segi 5 penunjuk untuk orang Majus. Lalu di sebelah kanan saya menjadi penanda dan simbol tentang aliran air Tuhan yang menjadi penanda tentang sungai Yordan, baptisan.
Sepanjang masa Natal kita diingatkan tentang simbol-simbol yang seharusnya terus-menerus kita maknai. Apakah Natal yang mengajak semuanya bersuka cita itu juga akan berdampak baik kepada penghayatan dan keimanan kita secara formal? Urusan iman mungkin kita mengatakan ya itu urusan pribadi-pribadi. Tetapi apakah itu menjadikan cara kita mengampuni ketidakpedulian kita kepada tidak tumbuhnya iman saudara kita? Umat yang dikasih Tuhan, inilah bagian akhir dalam masa raya Natal kita di tahun 2025. Kita akan masuk dalam kenangan baptisan. Kita akan masuk dalam ingatan kita, janji dan komitmen kita setia kepada Kristus. Dan apakah kesetiaan itu juga menjadi ajakan pada diri kita, inisiatif kita untuk sama-sama menjaga iman pada Kristus. Godaan untuk lupa kepada baptisan, godaan untuk meninggalkan kekudusan hidup, godaan untuk meninggalkan Kristus, peluangnya banyak sekarang. Pertanyaannya, apakah kita juga kuat? Apakah kita juga saling menguatkan? Semoga di tahun 2026 ini kita diberikan karunia teguh dan setia kepada Kristus sesuai dengan janji baptisan. Yesus mengasihi kita. Amin. Satu bagi. Amin. Kami undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama Gereja Tuhan di segala zaman dan di segala tempat. Marilah kita kembali mengungkapkan dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang diberikan kepada Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kekecewaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, Minggu Baptisan Yesus menjadi penanda berakhirnya masa raya Natal kita di tahun ini. Dan biarlah setiap peristiwa yang terjadi akan membuat kita semakin yakin keikutsertaan kita dengan iman kepada Kristus. Selama masa raya Natal, sejak Minggu Kristus Raja, Minggu Advent 1 hingga 4, di malam Natal, dalam ibadah Natal, dalam Minggu Natal 1 dan 2, akhir tahun dan tahun baru, hingga Epifani, dan berakhir dalam kenangan baptisan Yesus, kita diajak untuk mengingat makna Ecclesia Domestica, keluarga sebagai gereja kecil. Dikaitkan dengan perenungan tadi, saudara, ketika kita mengatakan keluarga sebagai gereja kecil, di mana anggota-anggotanya secara masing-masing mengaku percaya dan menerima baptisan dalam nama Kristus,
maka di situ juga tetap terselip tugas dan panggilan untuk saling memperhatikan dan juga mempertahankan iman secara bersama-sama. Bagaimanakah kita menjaga semangat menggereja di dalam keluarga? Keluarga inti kita, keluarga besar kita, dan juga keluarga sejemaah. Marilah kita masuk dalam litani perintah Natal sebagai penanda penutupan masa raya Natal tahun 2023. Kita berlitani yang demikian. Kepada mereka yang pada hari Kristus dilahirkan, malah dirundung kematian dan kesedihan. Kepada mereka yang mengikuti perayaan Natal sampai berulang kali, tetapi berita Natal masuk dari telinga kanan keluar lagi dari telinga kiri. Kepada mereka yang serah diri dan yang sungguh-sungguh mengerti apa artinya sunyi senyap. Kepada mereka yang dalam Natal ditumpuk segunung kesibukan, sehingga nikmat Natal sebelum singgah di hati sudah terlewatkan. Kepada mereka yang lampu Natalnya terang benderang, tetapi pikirannya gelap. Semoga Natal kita sepanjang tahun di 25 sampai awal 2026 menjadi cara Allah menjaga dan merawat Eklesia Domestika. Saya undang kita semua saudara mengambil waktu untuk mensyukuri setiap peristiwa Natal kita di tahun 2025 kemarin, dan sambil kita menyanyi lagu berkat bagi keluarga.
Salinglah berjabat tangan sambil mengucapkan Ecclesia Domestica. Keluargamu adalah gereja kecil. Ucapkanlah Ecclesia Domestica. Dan sebagai penanda dalam masa akhir, masa Natal kita di tahun ini, saya akan mengambil salah satu simbol dalam dekor Natal kita. Mungkin akan kita simpan, kita akan berjumpa dalam penghayatan masa Natal di tahun 2026 nanti, dan biarlah kita tetap disemangati dan keluarga kita diberkati. Kita nyanyikan lagi lagu tersebut, berkati. Sejak awal hingga akhirnya penuh dengan proses perjuangan didikan untuk mengarahkan kami semakin sempurna. Dan biarlah dengan semangat Ecclesia Domestica, keluarga kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang layak, dan di situ tumbuh kembang umat yang percaya yang telah menerima baptisan, dan kami saling menjaga iman kami kepada Kristus hingga akhir hayat kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk masa Natal di tahun 2025 hingga 2026, Tuhan yang menyempurnakannya. Terpujilah nama kekal abadi. Amin. Selamat menghayati Ecclesia Domestica dalam tahun 2026. Umat disilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Tetapi sebelumnya marilah kita dengarkan yang demikian. Allah melawat umatnya dalam kasih Kristus Yesus, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meneguhkan dan menyelamatkan. Kita yang dahulu hidup dalam ketakutan ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai tanggapan atas kasih dan kebaikan Tuhan itu, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ucapan syukur karena kita telah mengalami damai dan pengharapan dari Allah. Firman Tuhan yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil kantong diedarkan, marilah kita pujikan NKB 66 bait yang pertama sampai selesai kita memberikan persembahan. Yesus Kristus
Kita bersama berdoa. Terpujilah nama Tuhan setiap waktu demi waktu, senantiasa mendekati dan memberikan kepada kami ajakan untuk menjadi lebih baik dalam sikap tabiat perilaku hidup, juga dalam iman kami pada Kristus. Kami bersyukur untuk masa raya Natal yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hidup kami pun juga diperbarui. Terlebih dalam pemaknaan Minggu Baptisan Yesus, disinilah kami belajar untuk mulai lagi peduli tentang tumbuh kembangnya iman sekeluarga kami, tentang tumbuh kembangnya iman sejemaat kami, tentang tumbuh kembangnya iman kami dengan saudara seiman, dimanapun kami menghayati makna persekutuan. Biarlah setiap tantangan kehidupan kami hadapi dengan kekuatan yang berasal daripada keyakinan, keteguhan, kesetiaan, sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus. Hari ini kami bersyukur untuk setiap masa raya Natal yang Tuhan berikan, dan biarlah itu kami semakin menjadi sempurna, khususnya melalui pemaknaan Ecclesia Domestika. Kami menjadi keluarga layaknya gereja. Kami juga saat ini telah mengaturkan ungkapan syukur ya Tuhan. Kami wujudkan salah satunya dalam bentuk persembahan. Tuhan menguduskannya. Kami juga berdoa setiap gerak langkah kehidupan kami di waktu, hari, dan kesempatan berikutnya. Tuhan bimbing ketika kami beraktivitas bekerja, ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik di rumah, keluarga, dan juga masing-masing tempat kerja kami. Kami diliputi oleh hikmat, oleh kebijaksanaan, kami diliputi oleh hati yang penuh dengan pengharapan iman dan juga kasih. Tuhan, kami juga doakan untuk masa depan anak-anak kami, dalam tumbuh kembangnya iman kami, peran serta sebagai orang tua, biarlah kami wujudkan dengan lebih sungguh lagi. Kami sebagai masing-masing pribadi yang telah menyatakan dan mengatakan menerima, percaya kepada Kristus, menerima baptisan, biarlah kami pun kuat, kokoh, teguh, dan mampu menghadapi setiap ancaman godaan yang bisa membuat kami terlena dan lupa akan janji setia kepada Kristus. Kami juga doakan untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup GKJW Jemaat Kepanjen. Kiranya Tuhan kasih, Tuhan berkati, persekutuan yang ada semakin hidup, semakin menjadi berkat. Siapapun yang berhimpun juga merasakan kesukacitaan. Kami doakan umat yang ini belum bisa berhimpun karena tugas aktivitas pekerjaannya ataupun karena situasi pada dirinya, pada fisik dan tubuhnya. Kiranya Tuhan juga menguatkan. Kami juga doakan untuk hal yang akan terjadi, yang akan kami rancang, yang akan kami alami di tahun 2026. Kiranya Tuhan kasih di situ apa yang kami lakukan, kehendakmu yang jadi. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, hari ini kami juga memohonkan berkat kebaikan untuk bangsa dan negara kami, lingkup kecil di wilayah Kepanjen di mana kami berada. Biarlah berlimpah dalam ketentraman, kerukunan, kedamaian, dan juga kebahagiaan. Kami yakin di setiap tempat kami diajak untuk terus memperbaiki diri. Di setiap keadaan kami diajak untuk menuju kepada kesempurnaan layaknya Kristus. Biarlah setiap penghayatan kami, kenangan kami ketika kami seakan-akan berada sekarang di tepi Sungai Yordan, kami sungguh bertobat, kami menerima baptisan, dan kami kuat di dalam iman. Inilah syukur seluruh doa dan harapan kami. Semuanya kami aturkan hanya di dalam nama yang penuh dengan kasih, Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu sekalian. Mungkin pada minggu pagi ini ada saudara-saudara kita tabung yang baru pertama kali hadir di GKJ Wisma Kepanjen. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mungkin ada semua pada beribadah di GKJ Wisma Kepanjen. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, setelah kita meninggalkan masa raya Natal, kita akan memasuki persiapan masa raya Paskah 2026. Minggu Transfigurasi akan dilaksanakan pada 15 Februari, Rabu Abu 18 Februari, hingga Minggu Trinitas tanggal 31 Mei 2026. Bapak Ibu, sebagai penekanan berita jemaat, pada hari ini pukul 9 akan dilaksanakan donor darah. Mengundang Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk mengikuti donor darah di aula gereja pada hari ini pukul 9.00 setelah ibadah. Kemudian ibadah perayaan Natal gereja-gereja Kristen dan Katolik yang ada di Kepanjen, yang tergabung dalam forum komunikasi Kristiani dan Katolik Kepanjen, dilaksanakan pada hari Senin besok 12 Januari 2026 pukul 16.00 di GKJ Jemaat Kepanjen, mengundang seluruh warga GKJ Kepanjen untuk berpartisipasi hadir. Kemudian berita selanjutnya, rapat koordinasi majelis jemaat dilaksanakan pada hari ini Minggu 11 Januari 2026 pukul 9.00. Dan yang berita kemarin yang terakhir, rapat koordinasi BAMJ dengan pengurus-pengurus kelompok, ketua kelompok, dan mengajak salah satu pengurusnya untuk hadir pada rapat koordinasi Minggu 18 Januari 2026 pukul 9.00 setelah ibadah minggu di aula GKJ Kepanjen. Demikian taman berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini, dan sekalian bergila dengan sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Allah melarang kita, dan Yesus dalam kesetaraannya sebagai manusia yang menerima baptisan mengajak kita menjadi manusia yang lahir baru. Saya undang teman untuk berdiri. Kita akhiri ibadah dengan lagu dari GKJ 81 bait 1 dan 2. Tiap orang harus tahu
kita jalan hidup dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari silakan duduk. Marilah Bapak Ibu kita mengambil taat dulu. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.